Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Hutan di sini luar biasa gelap, dan pepohonannya gelap gulita. Kekosongan di dekatnya tampaknya terinfeksi, dan ada rasa kegelapan di mana-mana. Aura yang dipancarkan oleh hutan ini juga sangat aneh. Itu bukan ki spiritual surga dan bumi atau ki iblis, tetapi jenis khusus dari kekuatan gelap. Ada banyak binatang aneh yang hidup di hutan. Setelah Han Li dan Si Chuan Kong melakukan teknik penyembunyian, mereka hampir terintegrasi dengan sempurna ke dalam lingkungan ini. Meskipun terbang sangat cepat, mereka tidak menyebabkan banyak fluktuasi aura. Lingkungan pegunungan Sihuan benar-benar aneh. Lingkungannya sangat istimewa. Han Li melihat ke bawah saat berkata. Keduanya telah bergegas seperti ini selama lebih dari 10 hari. Meskipun bertemu dengan beberapa binatang buas di sepanjang jalan, mereka dengan mudah ditangani. Tidak ada situasi yang mengancam jiwa seperti sebelumnya. Tempat suci relatif kacau dibandingkan dengan tempat lain di dunia abadi sejati. Ini lebih serius di pegunungan Sihuan. Ki spiritual surga dan bumi, ki iblis, dan jenis vitalitas lainnya terjalin, membentuk banyak lingkungan khusus. Anda mungkin merasa aneh ketika pertama kali datang ke sini, tetapi Anda akan terbiasa setelah beberapa saat. Si Chuan Kong berkata sambil tersenyum. Han Li baru saja akan mengatakan sesuatu ketika ekspresinya berubah, lalu dia tiba-tiba terhenti saat dia mengalihkan pandangannya ke suatu tempat di hutan lebat di bawah. Ada apa, rekan Li? Melihat hal tersebut, Si Chuan Kong segera berhenti dan melihat ke arah yang sama dengan Han Li, namun dia tidak menemukan apapun. Tidak ada, mungkin itu ilusiku, kata Han Li dengan sedikit keraguan di matanya. Dia melihat dengan hati-hati ke tempat itu lagi dan tidak menemukan apapun, jadi dia meminta Si Chuan Kong untuk terus bergerak maju. Kedua sosok itu menghilang di langit yang jauh. Di pohon hitam pekat yang baru saja dilihat Han Li. Daun pohon ini besar dan tebal. Di antara daun-daun itu, ada banyak buah berbentuk strip hitam yang tingginya setengah dari manusia. Buah-buahan ini juga sedikit humanoid dan terlihat sedikit aneh. Pada saat itu, gelombang cahaya hitam tiba-tiba muncul di salah satu buah hitam. Saat cahaya hitam menyala, buah hitam perlahan berubah bentuk, dan fitur wajah muncul di wajahnya. Perlahan membuka matanya dan melihat ke arah kemana Han Li pergi. Lingkaran riak hitam muncul di mata hitamnya, berkedip tanpa henti. Puluhan ribu kilometer jauhnya, awan hitam seluas puluhan hektar melonjak ke depan. Ada hampir 100 sosok setengah manusia, setengah binatang berdiri di atas awan hitam, dan yang memimpin mereka adalah Taiyu. Ketika yang lain di dekatnya melihat Taiyu seperti ini, mereka semua menjauh. Tidak ada yang berani berdiri di sampingnya. Banyak orang duduk bersila di berbagai bagian awan hitam, tampaknya menggunakan segala macam teknik rahasia, warna berbeda melonjak di sekitar tubuh mereka. Ada apa? Masih belum ada kabar. Taiyu tiba-tiba berkata. Dia telah berjanji kepada Raja Badak Emas bahwa dia akan menemukan mereka dalam waktu 1 bulan. Sekarang, setengah dari waktu telah berlalu, dan dia bahkan belum menemukan jejak dari 2 orang itu. Seorang pria berjubah emas mengertakkan gigi dan mengambil 2 langkah ke depan, berkata dengan suara rendah, Tuan Taiyu, kami melakukan yang terbaik untuk menemukan mereka. Namun, areanya terlalu besar, dan kedua orang itu tampaknya cukup licik. Mereka tidak meninggalkan petunjuk apapun. Oleh karena itu, kami belum menemukan jejak apapun dari mereka. Sampah! Taiyu tiba-tiba berteriak, dan lapisan cahaya hijau muncul di tubuhnya, mengembun menjadi bayangan ular hijau. Mata ular yang dingin menatap pria berjubah emas itu, tampak seperti akan melahapnya. Bawahan ini mengetahui kesalahannya. Bawahan ini akan segera meningkatkan kekuatan penyelidikannya. Pria berjubah emas itu sepertinya sangat takut dengan bayangan ular ini.
Seluruh tubuhnya gemetar, lalu dia berlutut. Enyahlah dan terus selidiki. Aku akan memberimu 3 hari lagi. Jika kamu masih tidak dapat menemukannya, maka matilah. Taiyu menegur dengan dingin. Pria berjubah emas itu merasa seolah-olah dia telah diampuni, dan dia mundur ketakutan. Tuan Taiyu, kami menemukan mereka. Pada saat ini, seorang pria berwajah gelap yang sedang duduk bersila tiba-tiba berdiri. Wajahnya mengungkapkan ekspresi gembira, dan ia dengan cepat berjalan ke depan. Pria berwajah gelap itu memegang sosok kayu hitam di tangannya, dan itu sangat mirip dengan patung kayu. Pada saat ini, mata patung itu terbuka, dan lingkaran riak hitam muncul di dalamnya. Cepat katakan padaku, di mana itu? Taiyu bertanya dengan gembira. Itu di Black Scale Forest. Kedua orang itu saat ini sedang melaju ke utara, pria berwajah gelap itu buru-buru melaporkan. Menuju utara. Sepertinya mereka berencana meninggalkan pegunungan Sihuan. Kebetulan kita bisa menghentikan mereka di sepanjang jalan. Taiyu mencibir ketika mendengar ini, dan kedua tangannya segera membentuk segel. Awan hitam di bawah kaki mereka segera berubah arah, dan jatuh dengan keras, memancarkan gelombang suara seperti guntur yang teredam saat terbang ke depan. Han Li dan Si Chuan Kong terus terbang ke depan, dan dalam sekejap mata, lebih dari setengah hari telah berlalu. Hutan hitam di depan mereka berangsur-angsur menjadi jarang, dan sepertinya mereka telah mencapai akhir. Pegunungan hijau zamrud muncul di depan mereka. Sinar matahari yang hangat menyinari, dan udara juga menjadi lebih hangat dan nyaman. Gelombang angin sepoi-sepoi bertiup, melewati tubuh kedua orang itu. Bidang penglihatan di depan mereka menjadi luas, dan ada rangkaian pegunungan yang tak berujung, satu demi satu, membentang sampai ke ujung bidang penglihatan mereka. Itu membuat hati mereka terasa lebih luas. Si Chuan Kong membuka tangannya, dan menarik napas dalam-dalam dengan puas. Hutan hitam di belakang mereka memancarkan perasaan suram dan dingin, dan bahkan dia, anggota ras iblis, merasa agak tidak nyaman. Meskipun wajah Han Li setenang biasanya, terlihat bahwa dia menghela nafas lega. Ayo pergi, Si Chuan Kong menghela napas, dan hendak berbicara. Hati-hati, Han Li tiba-tiba meraih bagian belakang kerah Si Chuan Kong, dan menembak ke belakang. Tubuh Si Chuan Kong baru saja meninggalkan tempat dia berdiri ketika panah hijau tebal muncul dari udara tipis, dan menembus tempat itu. Panah hijau ini panjangnya sekitar 3-4 meter, dan setebal lengan. Tubuh anak panah itu diukir dengan pola hijau, dan samar-samar membentuk bayangan ular hijau, dan memancarkan suara mendesis jutaan ular berbisa. Kecepatan panah itu sangat cepat, dan menembus kehampaan, membuat ledakan yang menusuk telinga. Si Chuan Kong ditarik oleh Han Li, dan dia lolos dari panah. Namun, hidungnya masih mencium bau yang manis, dan seberkas cahaya hijau segera muncul di wajahnya, dan tubuhnya menjadi sedikit lemah. Racun. Dia terkejut, dan dia dengan cepat mengeluarkan 2 ramuan putih seukuran lengkeng, yang mengeluarkan semburan aroma aneh, lalu menelannya. Setelah meminum eliksir, tubuh Si Chuan Kong langsung memancarkan cahaya putih, dan cahaya hijau di wajahnya mulai menghilang. Rasa sakit di tubuhnya juga menghilang. Apakah kamu baik-baik saja? Han Li bertanya. Meskipun dia juga mencium bau gas beracun, dia telah mengembangkan Myriad Poison Immemorial Body, yang berspesialisasi dalam menahan racun aneh, dan kekuatan fisiknya sangat kuat. Sekarang dia telah mengolah tubuh Dewa Tai, sedikit gas beracun ini tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Tidak apa-apa. Si Chuan Kong menggelengkan kepalanya. Siapa di sana? Jangan bersembunyi, keluarlah. Han Li menoleh dan melihat ke suatu tempat di depannya, dan berkata dengan tenang. Hai, suara terkejut terdengar di kehampaan di depan, lalu cahaya hitam menyala, dan awan hitam muncul. Di awan berdiri hampir 100 orang yang tampak seperti setengah manusia dan setengah binatang.
Itu adalah Taiyu dan timnya. Untuk dapat menghindari panah racun ilahiku, kamu memiliki beberapa keterampilan, kata Taiyu perlahan, menatap Han Li. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya, dan panah hijau itu berbalik dan terbang kembali. Itu dengan cepat menyusut menjadi panah hijau kecil, dan menghilang ke lengan bajunya. Han Li dan Si Chuankong melihat orang-orang di depan mereka, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Boleh aku tahu di bawah raja mana kamu berada? Kami berdua secara tidak sengaja memasuki Gunung Sihuan, dan berencana untuk pergi. Kami tidak berniat menjadi musuh dengan pegunungan Sihuan. Kami bersedia menawarkan 200.000 batu asal ajaib, dan kami harap Anda bermurah hati dan membiarkan kami lewat. Si Chuankong melangkah maju saat berkata, kamu bahkan tidak tahu di bawah raja mana kamu berada, dan kamu masih berani memasuki pegunungan Sihuan. Kamu benar-benar pantas mati. Tes. Apakah orang ini bercanda dengan kita? Dia ingin mengirim kita pergi hanya dengan 200.000 batu asal ajaib. Tinggalkan kepalamu, dan kami akan berbelas kasih dan membiarkan tubuhmu lewat. Haha, di atas awan hitam, bawahan Taiyu tertawa aneh, dan beberapa dari mereka bahkan mengedipkan mata dan membuat ekspresi aneh. Melihat ini, wajah Han Li dan Si Chuankong menjadi gelap. Taiyu mengangkat satu tangan, dan bawahannya langsung terdiam. Lalu dia berkata dengan dingin, kalian suku asing dari luar gunung. Ya, kamu. Si Chuankong berpikir sejenak, tetapi dia tetap tenang dan bertanya, suku asing manapun dari luar gunung harus mati, dan kalian berdua sama. Bunuh mereka, tapi jangan memukuli tubuh mereka terlalu parah. Tinggalkan kepala mereka. Mata Taiyu tiba-tiba berkilat dengan kebencian yang mengakar, dan pada saat yang sama, dia berkata dengan dingin. Iya, bawahan di belakangnya menjawab serempak dengan senyum mengerikan, dan kemudian mereka berhamburan keluar. Banyak jenis senjata dikeluarkan pada saat yang sama, lalu berubah menjadi cahaya warna-warni, dan menyerang Han Li dan Si Chuankong dengan agresif. Bawahan ini, yang merupakan binatang buas, tidak lemah, dan ada lebih dari selusin dewa emas. Mereka dipimpin oleh seorang pria berambut perak, bermata biru, bertanduk satu, seorang pria tua tinggi dan kurus berambut merah dengan kulit kasar, dan seorang wanita muda berambut emas dengan sepasang sayap di punggungnya. Mereka bertiga telah mencapai alam dewa primordial tahap awal. Kekuatan ini lebih dari cukup untuk menghadapi Han Li dan Si Chuankong, manusia yang baru saja maju ke alam dewa primordial, dan iblis yang berada di puncak alam dewa emas. Pria bertanduk satu itu melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan, dan tubuhnya memancarkan cahaya hijau yang menakjubkan, yang langsung berubah menjadi bola lampu hijau yang menyilaukan. Kemudian, bola lampu hijau segera meninggalkan tubuhnya dan terbang keluar, berubah menjadi awan hijau. Kemudian, pria itu melakukan gerakan mantra, dan cahaya hijau terbang dari tangannya dan menghilang ke dalam awan hijau. Engah! Awan hijau itu langsung berubah menjadi awan api hijau seperti minyak yang telah dinyalakan, memancarkan fluktuasi hukum yang eksplosif dan jatuh ke arah Han Li dan wanita muda berambut emas. Pria tua berambut merah itu menggumamkan mantra, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya merah. Kemudian, ada fluktuasi di atas kepalanya, dan 3 bayangan kepala harimau ganas seukuran rumah muncul. Kemudian, dengan sekejap, mereka berubah menjadi 3 bayangan darah buram lalu menghilang. Kekosongan di depan Han Li dan wanita muda berambut emas berfluktuasi, dan kemudian, 3 bayangan besar kepala harimau muncul. Kemudian, membuka mulutnya untuk menggigit mereka berdua. Bahkan sebelum 3 kepala harimau itu mendarat, aura hukum yang menusuk tulang telah menyebar, menyebabkan hati semua orang bergetar, dan untuk beberapa alasan, mereka merasakan ketakutan. Wanita muda berambut emas itu tiba-tiba melebarkan sayapnya, dan cahaya keemasan menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya melonjak,
seperti matahari keemasan yang bermekaran. Saat dia mengepakkan sayapnya, suara siulan keras terdengar, dan sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari sayapnya, jatuh ke arah Han Li seperti hujan. Setiap berkas cahaya keemasan adalah bulu emas, memancarkan kekuatan hukum yang sangat dahsyat. 3 kultivator Dewa Tai bergabung, dan aura mereka segera melampaui serangan binatang buas lainnya. Ki iblis dalam radius 100 mil tiba-tiba melonjak hebat, dan kehampaan juga mengeluarkan suara mendengung, seolah-olah tidak dapat menahan fluktuasi kekuatan sebesar itu. Di hadapan serangan agresif, ekspresi Si Chuan Kong berubah. Tubuhnya berkelebat dengan cahaya hitam keunguan, dan dia hendak menyerang. Serahkan padaku. Sosok Han Li melintas, dan diblokir di depan Si Chuan Kong, dan kemudian, dia menjentikkan ke-10 jarinya. Dengan suara siulan yang tajam, 18 berkas cahaya hijau keluar dari lengan bajunya, dan berubah menjadi 18 pedang terbang hijau. Mereka adalah pedang awan bambu hijau. Setelah Han Li maju ke alam Dewa Tai, kekuatan spiritual surgawi di tubuhnya meningkat pesat, dan jumlah pedang hangat awan bambu hijau yang bisa dia kendalikan tiba-tiba meningkat menjadi 18. Dengan ekspresi serius, Han Li dengan cepat membentuk gerakan mantra dengan tangannya, membelah 18 pedang hangat awan bambu menjadi 2. 6 dari pedang berputar di sekelilingnya sementara 12 pedang bambu awan yang tersisa ditembakkan. 12 pedang terbang melintas dengan suara mendesis. Tiba-tiba, serangkaian bayangan pedang hijau muncul dari udara tipis. Ada lebih dari 1000, dan mereka langsung membentuk lautan pedang yang luas dengan ukuran beberapa hektar. Kemudian, menghadapi serangan yang masuk. Formasi pedang, Tai Yu mengangkat alisnya. Pria bertanduk dan 2 lainnya mencibir. Kekuatan formasi pedang ini tidak kecil, tetapi tidak mengandung banyak kekuatan hukum. Jadi, tidak ada yang perlu ditakutkan. Mereka bertiga mengerahkan kekuatannya pada saat bersamaan. Awan api zamrud, kepala harimau merah darah, dan langit penuh bulu emas menyala lagi. Kemudian, seperti 3 tinju raksasa, mereka dengan ganas membombardir formasi pedang hijau. Serangan Dewa Emas dan Dewa Sejati juga tiba dan membombardir samudera pedang hijau. Serangkaian suara gemuruh keras terdengar. Arai pedang hijau bergetar hebat. Hampir setengah dari pedang hijau Ki hancur, dan seluruh formasi pedang berada di ambang kehancuran. Ekspresi Han Li tidak berubah sama sekali saat melihat ini. Senyum tipis bahkan muncul di sudut mulutnya. Kemudian, dia tiba-tiba mengubah seni pedang dengan kedua tangannya. Pedang hijau Ki tiba-tiba berubah dan berubah menjadi Ki pedang emas yang lebih tebal. Setiap pedang Ki memiliki busur petir emas di atasnya, lalu mendesis dan memancarkan fluktuasi yang kuat dari hukum petir. Seluruh lautan pedang langsung kembali ke keadaan semula. Kemudian, pola berbentuk naga yang aneh muncul di kedalaman lautan pedang emas. Sepertinya itu semacam diagram arai. Ki pedang yang sangat tajam meledak dari lautan pedang emas dan langsung mengisi kekosongan di dekatnya. Itu beberapa kali lebih kuat dari lautan pedang hijau barusan. Lautan pedang emas berdengung lalu bergetar. Pedang emas tajam Ki yang tak terhitung jumlahnya terjalin dan ditebas. Serangan pria bertanduk dan 2 lainnya seperti 3 batu besar yang dilemparkan ke laut tak berujung. Mereka langsung dicincang. Itu bukan hanya karena kekuatan formasi pedang. Busur petir emas dalam formasi pedang dan hukum petir tampaknya menjadi kutukan Ki iblis. Serangan ketiganya segera hancur. Ketika serangan Dewa Emas dan Dewa Sejati menyentuh lautan pedang emas, langsung dilahap dan tidak berpengaruh sama sekali, formasi pedang emas terus terbang ke depan. Ekspresi tidak percaya dan ngeri muncul di wajah pria bertanduk itu dan yang lainnya. Mereka mencoba mundur, tetapi sudah terlambat. Lautan pedang emas runtuh dengan ledakan keras, menyelimuti pria bertanduk itu dan yang lainnya. Serangkaian perubahan ini terlalu cepat. Pada saat Iron Feather bereaksi,
pria kekar dan yang lainnya sudah diselimuti oleh formasi pedang emas. "Berhenti!" teriak Taiyu dengan marah, dan sosoknya melesat keluar dari awan hitam. Bawahan itu adalah tulang punggung wilayah badak emas. Jika mereka dihancurkan di sini, bahkan jika dia mengambil kembali kepala Han Li dan Si Cukong, dia tidak akan bisa melapor kepada rajanya. Saat sosoknya terbang keluar, dia mengayunkan tangan kanannya, cahaya hijau menyala di atas kepalanya, dan busur kristal hijau besar muncul. 9 panah dewa racun hijau dipasang di haluan, lalu dia menembaknya. 9 anak panah hijau muncul seperti bintang jatuh dan ditembakkan ke arah lautan pedang emas, meninggalkan 9 bekas luka hitam panjang di belakangnya. Kecepatan 9 anak panah sangat cepat, dan mereka tiba di sebelah lautan pedang emas dalam sekejap, lalu akan menembusnya. Tetapi pada saat ini, bayangan emas melintas di kehampaan di depannya, dan 6 pedang terbang emas muncul. Mereka mekar dengan cahaya pedang emas yang menyilaukan dan dengan cepat terjalin satu sama lain. Cahaya pedang emas menyala, dan teratai pedang besar muncul dari udara tipis, dan memblokir 9 panah bintang jatuh. Suara keras terdengar, dan celah spasial muncul di kehampaan terdekat. Teratai pedang emas meledak, dan 6 pedang terbang tersebar ke segala arah. Namun, 9 panah bintang jatuh juga diblokir, dan mereka berubah kembali menjadi 9 panah hijau. Dan pada saat ini, kehampaan di depan Taiyu tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian, rune seperti jimat musik perak yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar darinya, dan menembak ke arah tubuhnya dari segala arah. Taiyu hanya merasa bahwa kehampaan di sekitarnya sepertinya ditarik oleh tangan tak terlihat, meremas dari segala arah, memaksa sosoknya yang menerkam untuk berhenti. Tidak jauh di depan, sosok Si Chuan Kong berdiri di kehampaan, dan dia melihat ke atas dengan cibiran di wajahnya. Dia memegang pipa perak di tangannya. Mata Taiyu menjadi dingin saat melihat pemandangan ini. Pada saat ini, ki pedang yang tajam bermekaran di lautan pedang emas, dan menebas tubuh orang-orang di dalamnya. Kulit pria bertanduk tunggal itu berubah drastis. Dia mengangkat tangannya lalu melambai, dan 2 spanduk hijau besar terbang keluar. Spanduk-spanduk itu juga digulung dengan api hijau, dan memancarkan gelombang hukum api dingin yang kuat. Dia membuat segel tangan, dan kedua spanduk hijau besar itu terbuka dengan suara deru, berubah menjadi lapisan tebal tirai api hijau, dan melindungi tubuhnya. Pria tua berambut merah itu membuka mulutnya, dan memuntahkan pagoda berwarna merah darah. Pagoda berputar, dan benang cahaya berwarna merah darah jatuh darinya, dan menutupi tubuhnya. Wanita muda berambut emas itu berteriak, lalu menghentakkan kakinya. Tubuhnya tiba-tiba mekar dengan cahaya keemasan, dan baju zirah emas tebal muncul di tubuhnya. Rune emas yang tak terhitung jumlahnya menari di baju besi, dan mereka memancarkan gelombang fluktuasi hukum. Tampaknya tidak bisa dihancurkan. Ketiganya bereaksi dengan cepat, dan mereka segera mengeluarkan harta iblisnya. Namun, yang lain tidak bereaksi begitu cepat. Pedang emas Ki berputar, dan jeritan sengsara terdengar dalam formasi pedang. Sebagian besar orang tidak punya waktu untuk menggunakan kemampuan bertahannya, lalu dipotong-potong oleh pedang Ki. Beberapa orang menggunakan metode pertahanan, tetapi mereka dicabik-cabik oleh pedang Ki. Dalam sekejap mata, hanya pria bertanduk 3 dan 2 lainnya yang tersisa dalam formasi pedang. Ada juga 4 atau 5 dewa emas yang hampir tidak selamat. Mereka berdiri membelakangi, dan harta abadinya berkibar di sekitarnya, membentuk penghalang warna-warni yang menghalangi ki pedang tajam di sekitarnya. Han Li mendengus dingin, dan dia mengganti segel pedangnya lagi. Lautan pedang emas berdengung, dan diagram berbentuk naga di tengah formasi pedang bersinar terang. Mengikuti raungan naga yang menghancurkan bumi, 12 naga emas raksasa keluar dari formasi. Naga emas memiliki panjang ratusan kaki,
dan tubuh mereka terkondensasi dari petir emas dan ki pedang yang tajam, memancarkan fluktuasi ki pedang yang besar dan hukum petir. Sosok ke-12 naga emas kabur, dan pada saat berikutnya, mereka muncul di sebelah penghalang berwarna-warni. Tubuhnya melilit penghalang, lalu menekan dengan keras. Penghalang pelindung yang dipertahankan oleh pria bertanduk satu itu dan yang lainnya dengan sekuat tenaga meledak dengan ledakan yang menggema. Pada saat yang sama, ki pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak dari 12 naga emas, dan pria bertanduk satu itu dan yang lainnya tenggelam. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berteriak sebelum tubuhnya dicabik-cabik. Serangkaian perubahan terjadi secepat kilat. Taiyu, yang dihentikan oleh si Chuan Kong, hendak menyerang lagi, tetapi pria bertanduk satu itu dan yang lainnya sudah mati. Dia sangat marah. Orang-orang di awan hitam di kejauhan melihat pemandangan ini, dan mereka semua tercengang. Si Chuan Kong juga terkejut saat melihat ini. Han Li menarik napas lalu melambaikan tangannya. Formasi pedang emas dengan cepat menyusut, dan 12 naga emas terbang kembali ke formasi pedang. Dalam sekejap mata, formasi pedang besar itu menghilang, dan berubah kembali menjadi 12 pedang bambu awan. Namun, rune petir pada 12 pedang bambu awan redup, dan hukum petir yang mereka pancarkan juga sangat lemah. Tampaknya hukum petir yang terkandung di dalamnya telah habis sekaligus. Han Li melambaikan tangannya, dan 12 pedang terbang disimpan di dantiannya. Dia baru saja melepaskan hukum petir di pedang terbang ini dalam satu tarikan napas, dan butuh beberapa waktu bagi mereka untuk pulih. Apa yang baru saja dia gunakan adalah formasi pedang naga bertanduk yang dipelajari dari Jin Hai. Itu agak mirip dengan formasi pedang kumparan hijau, dan itu adalah formasi pedang rahasia dari sekte pedang tak bernyawa. Berbeda dengan formasi pedang gulungan hijau, yang membutuhkan 72 pedang terbang untuk digunakan, formasi pedang naga bertanduk hanya membutuhkan 12 pedang terbang untuk digunakan. Namun, formasi pedang ini memiliki beban besar pada pedang terbang, dan itu membutuhkan pedang terbang dengan kualitas yang sangat baik untuk digunakan. Jika pedang bambu awan tidak dibaptis oleh kolam petir emas, mereka mungkin tidak akan mampu menanggungnya. Taiyu memandangi tubuh yang hancur dari pria bertanduk satu dan yang lainnya, dan wajahnya sedingin es, dan matanya terbakar amarah. Namun, pada saat berikutnya, dia menarik napas dalam-dalam, dan kemarahan di wajahnya surut seperti air pasang. Bawahannya telah meninggal, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Tanpa mereka menjadi penghalang, dia bisa bertarung sesuka hatinya. Aku tidak menyangka seorang kultivator manusia memiliki metode seperti itu. Sepertinya aku meremehkanmu. Biarkan aku mengambil hidupmu dengan tanganku sendiri. Taiyu memandang Han Li, dan matanya bersinar terang, dan tubuhnya dipenuhi dengan niat bertarung. Tekanan keras dan bergelombang meletus dari tubuhnya, memenuhi seluruh langit dalam sekejap, dan bergemuruh ke sekeliling. Semua orang di awan hitam terkena tekanan ini, dan seolah-olah mereka tersapu angin kencang, mereka semua dikirim terbang. Tubuh si Chuan Kong juga bergetar, dan dia terhuyung mundur lebih dari 100 meter sebelum dia berhasil menstabilkan tubuhnya. Jejak keterkejutan melintas di wajahnya. Dia menoleh untuk melihat Han Li, dan setelah kilatan matanya, tubuhnya melesat keluar, meninggalkan medan perang. Di antara semua orang yang hadir, hanya Han Li yang berdiri kokoh, tetapi dia juga sedikit mengernyit, dan pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya lalu memberi isyarat. Cahaya keemasan melintas di sampingnya, dan 6 pedang hangat awan bambu yang sebelumnya dikirim terbang-terbang kembali dengan kilat. Namun, 6 pedang terbang terjalin dengan banyak cahaya hijau berkabut, seolah-olah mereka hidup, menggeliat dan merembes ke dalam pedang terbang. Pada saat yang sama, mereka memancarkan kekuatan hukum yang aneh dan ganas. Cahaya keemasan yang dipancarkan oleh 6 pedang terbang meredup dengan cepat,
seolah-olah menderita semacam korosi. Bintik-bintik hijau muncul di pedang, dan menyebar dengan cepat. Ketika Han Li melihat ini, ekspresinya sedikit berubah, dan dia diam-diam membuat segel tangan. Rune petir pada 6 pedang terbang menyala, dan busur emas petir yang mengandung kekuatan hukum petir tiba-tiba muncul, lalu berderak, dan ingin membubarkan cahaya hijau. Namun, tidak peduli bagaimana busur emas petir melintas, cahaya hijau menempel di pedang terbang, seperti belatung di tulang, dan tidak bisa dihilangkan sama sekali. Kamu ingin mengambil kembali senjata dewa yang telah terkontaminasi oleh Emerald Cloud miasmaku. Lelucon yang luar biasa, makan 9 anak panahku. Taiyu tertawa keras, lalu mengangkat tangannya. Cahaya hijau melintas di atas kepalanya, dan 9 anak panah panjang muncul dalam sekejap. Mereka ditempatkan di busur hijau lagi, dan busur ditarik ke bulan purnama.